Baik, saya ingin ke Mbak Stevi sebelum nanti kita melanjutkan soal perang simetrik dan asimetrik mana yang lebih penting. Saya ingin sedikit mengomentari apa yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Iya, jadi yang saya rasa yang disampaikan oleh Pak Luhut itu sama seperti yang barusan kita bahas ya. Jadi bahwa Iran ini punya nasionalisme keiranan, giroh gitu. Jadi buat mereka ini lebih baik mati daripada mereka kalah. Mereka DNA-nya bangsa Persia, ada Alexander the Great dan lain-lain. Apalagi kalau kita lihat Mosabbagh Khomeini. Khomeini ini seorang laki-laki yang istrinya, bapak ibunya, anaknya itu meninggal. Apa sih yang diharapkan dari laki-laki yang memang sudah kehilangan segalanya? Selain tadi berkorban sampai titik darah penghabisan, bahkan pengikutnya sudah sumpah darah, itu luar biasa. Kalau kita lihat pada saat Khomeini tewas, kita lihat di cuplikan itu yang demo tuh matanya tuh bukan mata untuk sedih atau nangis gitu. Betul. Matanya tuh mata dendam semua. Dan ini adalah nasionalisme yang saya rasa, saya saksikan selama saya lihat perang Rusia, Ukraina dan lain-lain, ini adalah mungkin bangsa dengan nasionalisme yang paling hebat saat ini. Paling kompak dan melawan alusista yang paling canggih. Gitu. Tadi dikatakan bahwa rudalnya sudah menurun 50%, tapi kekuatan teknologi dan semangat itu yang dikedepankan untuk melawan Amerika Serikat Israel. Betul, itu adalah salah satu senjatanya asimetrik. Kalau kita lihat Jenderal Sudirman di masa lalu, dia bisa gerilya, dia bisa bertahan, waktu itu kan kenapa bisa survive, dan itu kan diselamatkan kita. Pada saat Bung Karno di Den Haag sana bilang, udah Indonesia udah kalah, udah gak ada yang bisa. Enggak Pak, masih ada. Jenderal kita namanya Bapak Sudirman, bergerilya, dan semua orang melindungi. Kalau dengan ditanya, kondisi sakit ya? Dengan kondisi sakit ditanya, Pak Dirman di mana? Oh saya, jadi semua melindungi dia. Nah senjata dari asimetris, bensinnya adalah ideologi, kekhasan itu, nasionalisme itu yang tadi disampaikan oleh Pak Luhut, itu yang tadi kita bahas gitu. Artinya, masyarakat Iran sendiri bagaimana caranya bukan hanya balas dendam Ali Khamenei-nya ya, tapi Mosabbagh ini menjadi salah satu perekat semua. Perekat dan ini nightmare banget sebetulnya untuk Amerika gitu. Jadi kalau tadi saya sampaikan ini sudah masuk asimetris dan ini dipakai nasionalisme ini tidak menutup kemungkinan ini akan situasi berbalik. Dan tekanan tadi Trump menyampaikan kepada PM Inggris bahwa tidak dikasih support, ini kan bagian dari kognitif itu juga, kognitif warfare juga. Inggris masih mau nggak nih temenan, masih sekutu nggak kan gitu ya secara tidak langsung. Orang nyerang-nyerang sendiri tiba-tiba begitu salah dia nyalain Perdana Menteri Inggris. Jadi kita tidak tahu apakah ada koordinasi dalam Epic Fury ini, tapi kalau dilihat dari dokumen ini kan Epic Fury ini Amerika, Roaring Lion-nya Israel, dan Iran membalas dengan True Promise keempat ini dari 2004, 1, 2, 3 sekarang yang keempat gitu. Nah jadi tidak ada perlibatan Inggris secara signifikansi dalam situ. Tapi memang sekali lagi karena ini adalah blok sekutu, ini bedanya non-blok bebas aktif sama blok. Kalau blok itu ketika kita satu geng ini sedang perang di tempat A, yang lain harus support, walaupun nggak ada hubungan. Misalnya Amerika sama ini, Jepang harus ikutan, kayak kemarin Rusia, Korea Utara harus ikutan. Kita ini kan tidak non-blok, Indonesia bebas aktif. Jadi Indonesia bebas memilih dalam konteks ini kita akan mendukung siapa, dalam konteks ini kita akan mendukung siapa. Dan saya setuju ketika bicara Selat Hormuz itu ada 3 ya. Jadi untuk Israel dan Amerika itu ditutup, untuk negara-negara Teluk disuruh milih. Boleh lewat asal duta besarnya Amerika sama Israel dikeluarkan. Nah untuk negara-negara yang berbesti sama dia nggak ada masalah. Cina termasuk kita juga kan Pertamina kemarin walaupun agak terlambat tapi kita tidak ada masalah. Jadi ada 3 pilihan untuk di Selat Hormuz itu. Baik, tapi begitu melihat Spanyol yang menolak untuk memberikan bantuan, kemudian juga sama Inggris tidak bergerak cepat memberikan bantuan, padahal Anda katakan bahwa negara sekutu itu harusnya bergerak cepat. Ini sebetulnya apa yang terjadi di negara-negara sekutu Amerika Serikat? Begini, dalam geopolitik ini memang kita boleh beraliansi, tapi di atas itu semuanya nomor satu adalah national interest masing-masing. Tadi Perdana Menteri Inggris menyampaikan bahwa kami menghormati keputusan Amerika, tapi saya berbicara juga demi kepentingan Inggris. Sekarang ini kan eranya the power of apps, eranya publik berbicara. Saya yakin pasti pemerintahan di setiap negara itu mengukur. Gampang, kita bisa pakai social network analysis, SNA. Dukungan publik terhadap Israel, dukungan publik terhadap perang Iran, dukungan publik terhadap Palestina. Sekarang kan udah bisa dicek tuh. Dan sekarang eranya era media sosial. Apa yang terjadi di medsos, apa yang trending bisa masuk ke dunia nyata kan gitu. Dan hampir di semua negara saat ini kondisinya itu mengecam Amerika dan Israel, termasuk masyarakat Inggris. Muslim sekarang jadi komunitas kedua, negara kedua, agama kedua di Inggris. Artinya ini bukan lagi bicara tentang zaman dulu yang kerajaan yang Inggris seperti apa, Amerika, ini sudah bicara era hari ini.
ada tantangannya tersendiri. Kalau tadi dibilang AI warfare dan lain-lain. Nah, Inggris juga berkaca kalau seandainya terlalu gegabah bisa jadi turun kredibilitas dari pemimpin-pemimpin di Inggris ini dan nanti justru akan demo seperti waktu itu Palestina kan, demo dan lain-lain. Nah, ketika Spanyol juga menyatakan bahwa ini ada jutaan orang nih yang akan kehilangan nyawa di situ. Artinya kan juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Inggris gitu. Ada nationality interest di situ. National interest masing-masing. Dan kita lihat ya, saya lihat bagaimana engagementnya Pedro Sanchez ketika Spanyol menolak. Itu luar biasa. Bahkan di Indonesia, kalau kita lihat tuh, saya nggak salah ngefans sama Madrid gitu ya. Saya nggak salah ngefans sama Barca, FIFA Spanyol. Jadi muncul tuh, artinya jadi ngefans sama idola baru. Tuh pindahin aja ke sini, di Asia nggak ada yang kayak gitu. Jadi ternyata publik itu senang kepada pihak-pihak ya, algoritma itu membaca kepada pihak-pihak yang memang berbeda ini, berbeda dari arus utama. Sekarang kan orang kepada Presiden Trump dan ini karena khawatir, takut ya, waspada, tapi bukan mencintai. Nah, kehadirannya PM Spanyol ini membuat orang di benua lain kok ini harus ditiru nih, harus dicontoh nih, berani. Speak up seperti itu. Nah, balik ke pertanyaan saya sebelumnya. Mana akhirnya yang lebih penting antara perang simetrik dan asimetrik dalam perang Iran melawan Amerika Serikat Israel ini? Amerika itu negara paling kuat saat ini di muka bumi ya. Baik dari kalau kita multi domain battle, darat, laut, udara, cyber dan cyberspace. Itu Amerika unggul. Tapi Amerika pernah punya catatan tidak baik dalam artian pernah kalah gitu ya dalam Vietnam dan Afghanistan. Nah, Vietnam Afghanistan ini kan gerilya dan di situ ada asimetrik kekuatan yang tidak seimbang. Belajarnya dari kita dulu Vietnam, dari Pak Dirman. Nah, di Iran ini sekarang ini lagi dipraktekkan. Jadi kalau udaranya udah 70% udah habis. Nah, sekarang yang dia praktekkan adalah tadi dukungan rakyat, nasionalisme keiranan, kampanye informasi, media global semua jadi terpengaruh. Kelompok Syiah ini yang tadinya sama Sunni bergesekan sekarang mereka berangkulan. Yang jadi disebut Widatul Ummah gitu ya, soalnya as a Muslim lah ya, seperti itu. Jadi saya rasa ini udah menang banyak. Kelihatannya apa? COG-nya Trump geser. Di hari pertama COG-nya 4. Ganti kepemimpinannya Iran dari Khamenei, dan ternyata penggantinya jauh lebih serem gitu kan. Yang kedua, rudalnya berkurang, nuklirnya terdegradasi dan proksinya habis. Tapi setelah 10 hari nambah 2 COG. Kuasai uranium dan Teluk Hormuz. Artinya kan nggak konsisten. Nah, biasanya orang kalau nggak konsisten tuh karena apa? Karena buyar pikirannya, karena galau. Jadi dia pusing sendiri gitu. Ketika saya lihat, oh ini berarti dia sudah masuk nih cognitive warfare, perang pemikirannya udah masuk, bahwa ternyata mungkin di awal Amerika harus menang banyak nih. Kita udah ngeluarin 3,7 miliar 100 hari pertama. Epic Fury itu luar biasa sekali 100 hari pertama. Sedangkan publik di Amerika menyampaikan bahwa ekonomi kita kan lagi nggak baik-baik aja. Kenapa sih dipakai untuk perang gitu? Tapi kalau kita lihat ya behind the scene-nya. Ini menarik. Nanti ada perusahaan-perusahaan yang diuntungkan dari perang. Behind the scene kita tahan juga. Kita bahas usai jeda. Tetaplah di Breaking News TV One. Kami akan kembali. Baik, kita lanjutkan dialog kembali dengan Mbak Stefi. Jadi perang ini akan berakhir sampai kapan? Ya, jadi kalau ditanya kapan berakhirnya, kan ada tadi 4 skenario nih. Skenario pertama itu adalah Iran kalah, ganti nih pemimpinnya. Ya berarti kan artinya 1 minggu ini juga udah selesai. Gitu. Yang kedua adalah perang panjang, asimetrik terus. Ini bisa jadi 6 minggu paling cepat. Berarti habis Lebaran ya. Kalau yang ketiga adalah di sini bisa dibilang gencatan senjata. Ini bisa lebih lama lagi, mungkin sekitar 2-3 bulan ke depan. Yang terakhir adalah eskalasi nuklir meningkat. Jangan sampai nanti kita semua ikut. Jadi kalau ditanya kapan, bisa ada 2 nih, 6 minggu lagi atau dari 28 Februari berarti sekitar habis Lebaran, 2 minggu habis Lebaran, atau kalau mau perang panjang dan gak selesai gitu gencatan senjata itu bisa 2-3 bulan. Tapi ini juga masih bisa terus kalau ternyata yang bantuin Iran juga lebih banyak gitu. Baik, kita masih sama akan menyaksikan berapa lama lagi perang ini akan benar-benar berakhir dari 4 analisis yang disampaikan oleh Mbak Stefi. Terima kasih atas waktunya hari ini berdialog di Breaking News TV One bersama kami. Pemirsa, demikian Breaking News TV One, saya Aditya Nugroho pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.